Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. إخواني وأخواتي في الله حفظكم الله. Pertama kali saya mengungkapkan sebuah rasa bergembira dan senang bertemu dengan segenap ikhwani dan akhwati fillah di sebuah tempat yang mulia dan terbaik di muka bumi, di salah satu dari rumah Allah Jalla fi'ula, dan juga di salah satu markaz dari marakiz Ahlus Sunnati wal Jamaah di Sulawesi Selatan. Pertama kali saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua panitia dan kepada siapapun yang punya andil besar atau kecil, ringan atau berat, untuk mewujudkan pertemuan seperti ini sebagai salah satu bentuk untuk menggalang dan memperkuat ukhuwah al-imaniyah, ukhuwah al-islamiyah, ukhuwah di atas manhaj Ahlus Sunnati wal Jamaah. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas segenap yang telah punya andil untuk mewujudkan pertemuan seperti ini, rahimani wa rahimakumullah. Semoga menjadi timbangan dalam amal kesolehan kita di sisi Allah Jalla fi'ula. Allahumma amin. Ikhwani wa akhwati fillah hafizakumullah. Berbicara tentang hidup berumah tangga yang kita telah berada di dalamnya dan telah menemukan banyak persoalan yang menyenangkan, yang menggembirakan. Di satu sisi kita menemukan juga ada benturan-benturan hidup yang semuanya kita tidak pernah menduga itu terjadi dan tidak pernah menginginkan, namun pasti terjadi. Dan mungkin setiap kita telah berusaha untuk memberikan jawaban terhadap problem demi problem yang kita hadapi dalam hidup berkeluarga. Kita menemukan ada yang tepat sehingga cepat selesai problem itu. Ada yang memang membutuhkan kesabaran yang tinggi untuk kemudian menghadapinya. Dan lebih dari itu, ketika kita menganggap sebuah problem itu selesai dan berakhir, ternyata disusul dengan problem yang berikutnya. Namun ternyata itulah dia
kehidupan di dalam berumah tangga. Barakallahu fikum. Yang sebelum kita membangun, kita sering berangan-angan, bila kita sudah melaksanakannya, yang tergambar adalah sesuatu hal yang menyenangkan, kemudian yang menggembirakan, yang mendatangkan kesejukan di dalam hidup. Kan itu yang tergambar. Namun tentu ini sesuatu yang lumrah, dan memang patut demikian. Kenapa? Karena Allahu Jalla fi'ula menciptakan kita ini berpasangan. Dan telah meletakkan kebutuhan yang mendasar dalam hidup lelaki ada pada wanita. Dan begitu sebaliknya, kebutuhan yang mendasar dan terpenuhi pada wanita ada pada lelaki. Allahu Jalla wa'ala menciptakan berpasang-pasangan. Yang kedua, setiap insan siapapun dia mengharapkan yang namanya cinta, mengharapkan yang namanya kasih dan sayang yang sejati, mengharapkan kedamaian selalu di dalam hidup. Dan gambaran yang seperti ini tidak akan pernah dijumpai dan didapatkan di luar kehidupan suami istri. Artinya hanya ada dalam kehidupan yang berpasangan tersebut. Saling cinta mencintai, saling sayang menyayangi, kemudian bisa menyelesaikan banyak hal dalam urusan hidup kita. Dia menjadi pembantu yang sangat dekat. Rahimani wa rahimakumullah. Sehingga menggambarkan sesuatu yang enak, yang indah, yang bagus, menyenangkan adalah sesuatu yang sangat wajar. Allah Jalla wa'ala menjelaskan hal itu di dalam firman-Nya dalam surat Ar-Rum ayat 21. Allah Jalla wa'ala mengatakan, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Termasuk dari tanda-tanda kebesaran Allah Jalla fi'ula, termasuk dari tanda-tanda kebesaran Allah Jalla wa'ala, Allah menciptakan dari diri-diri kalian, wahai kaum lelaki, azwajan, yaitu hidup berpasangan. Artinya lelaki dengan tampak wanita itu adalah kekurangan di dalam hidup. Dia akan menjadi sempurna di saat ada pendamping di dalam hidupnya yang menunjukkan kekurangan tadi. Karena wanita tercipta dari tulang rusuk lelaki yang paling bengkok. Rasul alaihi salatu wassalam telah menyebutkan demikian. Maka termasuk dari tanda kebesaran Allah Jalla wa'ala menciptakan kalian, kata Allah Jalla wa'ala, berpasangan. Maka dari hidup berpasangan ini, litaskunu ilaiha, agar kalian bisa tenang dan tentram. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan agar Allah Jalla wa'ala menjadikan di antara kalian hidup berpasangan ini mawaddah wa rahmah. Sebuah kasih cinta yang sangat dalam, yang tidak akan dijumpai dan didapatkan dalam kasih cinta ini di luar kehidupan suami istri. Hanya di situ adanya. Sebagai tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah Jalla fi'ula. Allah menciptakan wanita itu dari diri-diri kalian. Kata Al-Hafidh Ibnu
Katsir rahimahullah, kalau Allah menciptakan Bani Adam zukuran, semuanya lelaki, lalu kemudian wanita itu dari bangsa yang lain, bangsa jin kah, atau mungkin dari jenis hewan misalkan. Tentu kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, lama hasala hadzal i'tilafu bainahum wa bainal azwaj. Tidak mungkin akan bisa terwujud, bisa didapatkan kasih cinta. Lo beda. Kalau sekiranya kaum lelaki Bani Adam tercipta dari dhukuran, kaum lelaki, kemudian pasangan hidupnya itu dari selain jenis mereka, jenis hewan atau mungkin jenis bangsa jin, tidak akan bisa terwujud. Barakallahu fikum. Apa yang disebut dengan mawaddah warahmah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Lah kalau wanita itu dari bangsa yang lain, maka akan terjadi nufrah. Nufrah itu ya tidak senang, tidak suka. Ya bangsa jin kita tahu tercipta dari api, barakallahu fikum. Kemudian hewan, ya akan terjadi nufrah bainal azwaj. Akan terjadi pertengkaran, ketidaksukaan, kebencian yang akan terjadi. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, oleh karena itu beliau kemudian menjelaskan bahwa keberadaan wanita di sisi kaum lelaki itu banyak hal yang akan terjadi dan banyak hal yang mendasarinya. Pertama kata beliau, imma li mahabbatihi laha, karena kecintaan kaum lelaki terhadap wanita itu, sehingga bila dia dipertemukan karena cinta, tentukan adem hidupnya, damai hidupnya, barakallahu fikum. Kalau yang mempertemukan kedua ini antara kaum lelaki dengan kaum wanita karena mahabbah, au li rahmatin biha, atau dipertemukan kaum lelaki ini dengan wanita memang karena kasih dan sayang. Tadi sudah kita gambarkan di atas, kasih sayang yang susah didapatkan di luar dari kehidupan suami dan istri. Sangat dalam, barakallahu fikum. Ya mungkin seseorang cinta kepada temannya, teman kerjanya, atau mungkin dia menjadi atasan atau bawahan, atasan terhadap bawahan, atau bawahan terhadap atasan. Jenis cinta itu bisa digambarkan. Tetapi kaitannya antara suami dan istri itu benar-benar cinta yang paling dalam, barakallahu fikum. Kasih sayang yang paling dalam, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Atau kaum lelaki itu, kata beliau, menahan wanita hidup bersama dirinya bisa saja disebabkan karena yakunu laha minhu walad. Lelaki Masya Allah punya keturunan dari istrinya, rahimani wa rahimakumullah, yang diidam-idamkan, yang diharapkan, barakallahu fikum. Kemudian Allah Jalla wa Ala memberikan darinya al-walad, anak keturunan, dijaga, barakallahu fikum. Ummul waladnya, umminya dijaga, Masya Allah, dia merasa mendapatkan sebuah nikmat yang sangat besar dari sisinya, tentu ba'dallah tabaraka wa ta'ala, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka dengan adanya penciptaan manusia atau manusia yang berpasangan inilah, disitulah akan terlahir hal-hal yang penting dan dibutuhkan di dalam hidup. Sehingga untuk kemudian menggambarkan sesuatu yang enak, yang Masya Allah menyenangkan,
ketika hidup berkeluarga, ini adalah sesuatu yang sangat wajar, rahimani wa rahimakumullah. Namun persoalan sekarang, kita sudah belajar agama Allah Jalla fi'ula. Kita telah belajar tuntunan di dalam hidup, barakallahu fikum. Kita telah mengetahui tentang hakikat hidup berkeluarga itu melalui Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Berarti ada perkara-perkara yang penting yang harus kita ingat. Perkara yang mendasar yang harus kita genggam dan harus kita pegang. Yang kita berharap dengan kita menjaga pondasi-pondasi ini akan bisa meringankan. Tidak mungkin akan bisa menafikan sebuah problematika hidup di dalam keluarga, tetapi bisa meringankan. Sesuatu yang ringan gampang diselesaikan. Problem yang berat kemudian bagaimana caranya untuk ringan problem tersebut. Sehingga berjalan kehidupan antara suami dan istri dalam kasih dan cinta, rahimani wa rahimakumullah. Hal-hal yang mendasar ini yang harus barakallahu fikum kita ketahui. Apa perkara yang mendasar yang harus kita ketahui dalam hidup berumah tangga? Yang pertama adalah membangun hidup rumah tangga itu merupakan sebuah ubudiyah kita kepada Allah Jalla fi'ula. Ubudiyah seorang lelaki dan ubudiyah seorang wanita kepada Allah Jalla wa'ala. Sebuah langkah untuk melakukan pendekatan diri kepada Allah Jalla fi'ula. Membangun rumah tangga, barakallahu fikum, itu adalah sebuah langkah ubudiyah yang tinggi dalam hidup. Ubudiyah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lelaki, dia membangun rumah tangga adalah sedang melakukan ibadah kepada Allah. Demikian juga barakallahu fikum seorang wanita, rahimani wa rahimakumullah. Di samping juga dengan pemberitahuan nas dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, membangun rumah tangga itu merupakan sebuah jalan keluar, jalan yang menyelamatkan, jalan yang tepat, dan solusi yang tepat untuk menjawab sebuah problem yang sangat mengerikan dan menakutkan. Ancaman kerusakan disebabkan karena syahwat. Hidup barakallahu fikum berumah tangga, rahimani wa rahimakumullah, sebagai sebuah solusi hidup, di samping itu menjadi sebuah ubudiyah kita kepada Allah Jalla wa'ala. Berumah tangga itu akan bisa menjaga dan melindungi kita dari sebuah kerusakan yang mengerikan dan menakutkan akibat asyahawat. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Kita masih mengingat apa yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis sahabat Abdullah ibn Mas'ud, muttafaqun alaih, ya ma'syar syabab, man istata'a minkumul ba'at falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, wahai para pemuda, panggilan juga para pemudi yang sanggup untuk kemudian membangun, membiayai hidup berumah tangga, segeralah Anda kerjakan. Falyatazawwaj. Tidak ada bimbingan dari Nabi alaihi salatu wassalam kecuali melakukan sesuatu yang besar yang akan menjawab sebuah
problem besar dan menjadi solusi yang tepat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di antara hikmah membangun berumah tangga itu aghaddu lil basari, akan bisa menundukkan pandangan. Barakallahu fikum. Artinya bahwa betapa sering pandangan itu menjadi racun di dalam hidup. Mengumbar pandangan sesuatu yang sangat berbahaya. Karena tanpa ada rem. Walaupun mungkin kita tidak bisa menjamin. Hatta kita punya satu istri yang paling cantik, paling ini, paling itu. Segala-galanya dia miliki. Tetap akan terjadi, barakallahu fikum, kerusakan atau kesalahan, kekeliruan, kebengkokan disebabkan karena pandangan rahimani wa rahimakumullah. Kalau tidak bisa meringankan ketika kita bertemu dengan pandangan kita sebuah kemaksiatan di jalan, di rumah sedang menunggu, barakallahu fikum, hilangkan. Ketika kita bertemu bersama istri, ketika kita barakallahu fikum menyalurkan kebutuhan kita, kemudian hilang semuanya itu. Bukankah itu solusi? Bukankah itu sebagai jawaban dalam problem barakallahu fikum mengumbar atau terumbarnya pandangan kita? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa ini solusi hidup untuk menjaga dan melindungi kita dari mara bahaya besar disebabkan karena syahwat. Yang kedua, kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa ahsanu lil farj, akan bisa menjaga dan melindungi kemaluan. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Artinya bahwa ini pemberitahuan wahyu akan hakikat hidup berumah tangga. Benar-benar menjadi solusi yang tepat untuk bisa menjaga dan melindungi kita dari kerusakan besar diakibatkan karena syahwat. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, kita harus menyadari dan harus berada di dalam genggaman ilmu kita. Kalau kita berkeluarga, itu adalah sebuah bentuk ubudiyah kepada Allah Jalla wa'ala. Dan kita sedang dan berada dalam solusi tepat untuk menjawab hal-hal besar dalam hidup kita. Rahimani wa rahimakumullah. Untuk mendasari keyakinan kita, kalau ini merupakan ubudiyah kepada Allah Jalla wa'ala, Allah Jalla wa'ala mengatakan, tankihu ma tabalakum minan nisa'i. Dalam surat An-Nisa ayat 3, Allah Jalla wa'ala mengatakan, fankihu ma tabalakum minan nisa'i. Nikahilah oleh kalian yang kalian suka dari wanita, kata Allah Jalla fi'ula. Sebuah perintah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan juga hadis yang kita sebutkan di depan. Perintah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah pintu ubudiyah. Untuk kemudian kita lakukan dan kita kerjakan. Hafidhani wa hafidhakumullah jami'an. Ini dasar yang harus kita jaga baik-baik. Sehingga jangan sampai kita menganggap enteng persoalan hidup berumah tangga. Tidak peduli, tidak kemudian dijaga, ya santai hidupnya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi jangan sampai, kalaupun suatu ketika dan suatu saat kita menemukan benturan di dalam hidup bersama istri kita, ingat, sampean bersama istri sedang membangun sebuah ubudiyah. Jaga baik-baik. Jangan sampai karena problem kecil, taruhlah,
lalu meruntuhkan ubudiyah kita kepada Allah. Ini yang harus barakallahu fikum. Bukan hanya sebagai sebuah jawaban terhadap kebutuhan biologis kita sebagai lelaki atau wanita, namun ini benar-benar berada dalam ubudiyah yang tinggi kepada Allah Jalla fi'ula. Yang harus kita terus bawa ketika problem sebesar apapun yang terjadi, bahwa saya ini berada dalam ubudiyah, dan saya yakin tidak mungkin dari sekecil ubudiyah itu kecuali akan ada godaan demi godaan padanya. Tidak mungkin akan mulus jalannya, karena ini pengabdian kepada Allah, apalagi sebagai solusi untuk menjawab hal yang berbahaya disebabkan syahwat. Sementara kita tahu syahwat kita ini adalah salah satu senjata setan untuk melakukan pengerusakan. Kita harus jaga dan kita harus bawa kalau kita ini sedang beribadah kepada Allah. Jangan sampai cepat kemudian berakhir. Artinya seorang suami cepat menceraikan istrinya karena problem tadi. Atau seorang istri menuntut untuk kemudian diceraikan, padahal dia sudah memiliki rezeki anak dari ubudiyah ini. Barakallahu fikum, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi ini dasar yang harus kita pegang erat-erat, bahwa kita hidup berumah tangga itu adalah sedang membangun sebuah ubudiyah yang besar diri kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, agar sekecil apapun dari problem, kita tetap menjaga ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ahibati fillah, tentu setelah kita mengetahui bahwa berumah tangga itu adalah sebuah pengabdian diri kepada Allah, ubudiyah kepada Allah Jalla fi'ula, maka membutuhkan sebuah prinsip, sebagaimana prinsip dalam ibadah yang lain, yang harus kita jaga, yang harus kita pelihara. Barakallahu fikum. Yaitu pertama, ketulusan kita, keikhlasan kita. Barakallahu fikum. Karena nanti akan ada rentetan yang semuanya dibutuhkan dalam menjalankan roda hidup berumah tangga. Keridhaan, dada yang lapang, kesabaran, kesyukuran seia dan sekata. Kalau kita berada sama-sama menjaga prinsip ubudiyah ini dengan ketulusan karena Allah Jalla fi'ula. Tadi sudah saya muqaddimahi di depan. Alhamdulillah, kita telah diberikan kesempatan oleh Allah Jalla wa'ala untuk mengelola hidup kita ini dengan tuntunan kitabullah dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Berarti kan ini adalah panggilan untuk membongkar warna-warni hidup kita ketika kita sendiri dan di saat kita hidup berkeluarga, untuk kembali kepada Al-Quran dan kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akhirnya menikah setelah anak mendapatkan petunjuk, setelah barakallahu fikum punya anak, tidak ada istilah terlambat. Kapan saja kita mendapatkan petunjuk dari Allah Jalla wa'ala, di saat itulah panggilan untuk melakukan perombakan, melakukan pembenahan, melakukan perbaikan terhadap hidup berumah tangga. Taruhlah dulu ya karena syahwat, karena ini semata, karena itu, sehingga banyak problem yang terjadi, banyak hal yang luar biasa kita jumpai. Sekarang kita harus merubah,
kalau ternyata berkeluarga itu sebuah bentuk pengabdian yang besar kepada Allah Jalla fi'ula, yang membutuhkan sebuah ketulusan dan keikhlasan dalam menjalankannya, sehingga nanti benar-benar akan punya kesimpulan yang sangat agung. Wanita yang menyertaiku adalah murni pilihan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan di belakang semua pilihan Allah, disitulah hikmah hidup yang kita akan dapatkan. Disitulah nilai-nilai. Tapi kapan? Di saat kita kembali mempelajari. Di saat kita kembali kemudian merombak, mendasarkan semuanya dengan apa yang ada di dalam kitabullah dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi ini pertama yang harus kita jaga baik-baik. Bahwa ketulusan kita di dalam mewujudkan ubudiyah kepada Allah Jalla wa'ala harus kita jaga. Yang kedua, tentu tidak boleh dalam melaksanakan ubudiyah ini ada hal-hal yang menyelisih syariat yang kita kerjakan atau yang dikerjakan oleh istri kita. Namun semuanya itu harus dalam perombakan dan perubahan. Karena di saat seseorang menjalankan berumah tangga, lalu ada sesuatu yang menyelisih tuntunan, disitulah kekuatan setan untuk mengobrak-abrik dalam kehidupan berumah tangga. Karena punya amunisi, karena punya senjata. Barakallahu fikum. Wong kita tidak berikan senjata saja, dia terus mengintai kelemahan seorang suami di mana, kelemahan seorang istri. Barakallahu fikum di mana, dia akan selalu diintai. Apalagi kalau kedua pasangan ini memberikan amunisi, terjadi pelanggaran terhadap tuntunan agama. Terjadi barakallahu fikum, rahimani wa rahimakumullah, hidup membentur syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka kita telah memberikan amunisi untuk mengobrak-abrik kita dan istri kita. Rahimani wa rahimakumullah. Berarti harus kita jaga. Karena ini adalah ubudiyah kita kepada Allah Jalla wa'ala. Dan nasnya jelaskan. Sebagaimana nas-nas yang lain, kita harus tulus dan ikhlas. Dengan hadis innamal a'malu binniyat. Maka ini juga yang mendasari dalam hidup berumah tangga, dalam ubudiyah kita kepada Allah Jalla fi'ula. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mengetahui kalau ini merupakan ubudiyah kepada Allah, butuh kekuatan dari dalam diri kita sebagai seorang suami dan dari dalam diri kita sebagai seorang istri, kita berharap akan bisa punya solusi dalam problem sekecil apapun yang mungkin terjadi. Taruhlah misalkan seorang al-um marah terhadap barakallahu fikum anaknya, sampai kemudian memukul. Atau sebaliknya al-ab memukul. Al-um tidak senang kalau al-ab ini dengan pukulan barakallahu fikum. Maka coba dikaji dan didalami. Bolehkah kedua orang tua itu untuk memukul anaknya? Di dalam memberikan pendidikan barakallahu fikum. Cari demi cari, kita dipertemukan dengan sebuah peristiwa di saat Nabi alaihi salatu wassalam mendapatkan wahyu pertama kali. Iqra. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ma ana biqari. Iqra. Ma ana biqari. Sampai kemudian malaikat Jibril mendekat Nabi alaihi salatu wassalam. Sampai kemudian susah dan sulit untuk bernapas. Al-Imam Muqbil rahimahullahu ta'ala menyebutkan tentang boleh
seseorang guru kemudian barakallahu fikum memberikan sebuah pembelajaran kepada muridnya sampai sedemikian rupa. Hadis yang sering kita ingat, yang kita pelajari, barakallahu fikum muru auladakum bis shalah wa hum 7 sinin wadribuhum. Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan wadribuhum. Pukul dia, barakallahu. Coba kita kembali. Kenapa istri marah? Mungkin karena kasih sayangnya wong nanti diungkit. Saya sudah tidak mau. Ya, kenapa? Karena ini saya yang mengandungnya, saya lulah capek, lelah, ini itu, diungkitkan perasaan. Ingat, jangan sampai itu dijadikan sebagai alat untuk merusak diri kita dengan sang suami. Coba kita kembali kepada nas. Ini salah satu contoh barakallahu fikum. Sehingga tidak menimbulkan sesuatu yang menyebabkan kita dengan suami kita berproblem barakallahu. Ternyata ada nasnya. Ada pembolehannya barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Tentu dengan batasan-batasan yang harus dijaga. Bukan sebagai pelampiasan. Namun itu adalah pukulan yang benar-benar memberikan pendidikan. Menanamkan rasa jera terhadap anak kita. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Ahibati fillah. Itu salah satu contoh. Maka lebih dalam lagi yang harus kita ketahui. Karena ini merupakan sebuah ubudiyah yang besar. Maka tidak ada satupun langkah yang akan ditempuh oleh seorang lelaki atau wanita membangun sebuah kebaikan dan kebajikan kecuali di sana setan akan berusaha untuk menghadang, berusaha untuk mengganggu barakallahu fikum. Apalagi kaitannya dengan kehidupan berumah tangga. Dia tidak akan biarkan kehidupan rumah tangga itu mulus barakallahu fikum. Kalau ada yang berada pada kebaikan, maka dia akan datang untuk merusaknya. Kalau keluarga itu sama senang dalam kejelekan, maka dia akan datang memberikan dorongan, memberikan dukungan, memberikan segala-galanya. Setan. Tetapi ingat, dia tidak akan pernah menerima ada keluarga yang tenang, tentram hidupnya, mendapatkan kebahagiaan dan kebaikan. Dia tercipta untuk melakukan pengerusakan terhadap yang diperbaiki. Sampai Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu mengatakan, inna iblisa yada'u arsyahu 'alal ma'i. Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air. Wa minhu yab'atsu saraya. Dari singgasana di atas air ini, kata Rasul alaihi salatu wassalam, iblis mengirim pasukannya saraya, pasukan bala tentaranya. Fa'adnahum minhu manzilatan a'zamuhum fitnatan. Pasukan yang paling dekat dengan iblis, kedudukannya yang paling besar di sisi iblis adalah yang paling besar fitnah yang ditimbulkan. Paling besar fitnah yang ditimbulkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaji'u ahaduhum fayaqul. Pasukan iblis ini datang melapor, mengatakan fa'altu kada wa kada. Aku telah melakukan demikian. Tidak disebutkan di dalam riwayat. Lah tentu kita tahu gambarannya.
yang namanya makhluk perusak dan ingin dekat dengan raja perusak, ya tentu kan kelas kerusakannya akan besar-besar. Lapor kepada iblis laknatullah alaih. Iblis menjawab, fayaqul ma sana'ta syai'an, Anda belum berbuat apa-apa. Qala summa yaji'u ahaduhum fayaqul, salah seorang dari pasukan itu datang kemudian mengatakan, ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atihi. Saya tidak tinggal dia, saya tidak biarkan dia, saya tidak meninggalkan orang tersebut, kecuali saya rusak, saya pecah hubungan antara dia dengan istrinya. Subhanallah. Ini termasuk dalam upaya pengerusakan iblis laknatullah alaih dan bala tentaranya. Itu melakukan pengerusakan terhadap kehidupan suami istri. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita, fayudnihi minhu. Lalu pasukan atau tentara yang bisa melakukan pengerusakan terhadap hidup berumah tangga, ternyata dialah yang didekatkan oleh iblis. Dialah yang didekatkan oleh iblis. Wa yaqul ni'ma anta, antalah yang terbaik. Subhanallah. Mengobrak-abrik kehidupan berumah tangga. Ternyata itu berada di dalam level tertinggi dalam pengerusakan iblis laknatullah alaih dan bala tentaranya. Hafidhani wa hafidhakumullah. Kayak gambarannya dalam surah hadits atau syarah haditsnya, dia tidak membiarkan hidup berumah tangga itu baik sampai kemudian seorang lelaki yutalliku zaujatahu, sampai dia berakhir sang suami mengucapkan cerai kepada istrinya. Au tatlubul khal'a minhu, atau wanita itu menuntut untuk kemudian diceraikan, khulu. Sampai ternyata ada permainan di situ. Ada makhluk yang ingin melakukan pengerusakan, barakallahu fikum. Ada lelaki yang sabarnya sedikit sekali. Mungkin dalam satu hari bisa menceraikan istrinya sekian puluhan kali. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Cerai datangi, rujuk, terus cerai lagi, barakallahu fikum. Jiwanya kerdil. Rahimani wa rahimakumullah. Tidak siap untuk kemudian telinga ini mendengar kata-kata yang jelek dari istrinya. Coba kalau dia di pasar. Anjing. Disebut anjing, santai saja, senang. Mau dikatakan apa saja. Kata-kata kotor, pedas sama temannya, biasa. Tapi ketika di rumah sama istrinya, sedikit, amarahnya naik, marah ini, itu. Itulah dia iblis laknatullah alaih bermain dalam kehidupan berumah tangga. Rahimani wa rahimakumullah. Wahaddamtul ulfata wal mawaddah. Saya hancurkan kasih cinta, kasih sayang antara suami istri itu, barakallahu fikum. Bahkan biilqa'il adawah. Iblis ini menanamkan kebencian, ketidaksukaan antara suami istri tersebut, barakallahu fikum. Nah, karena ini adalah usaha besar. Apalagi di bawahnya ada anak keturunan. Betapa banyak problem para pemuda-pemudi lahir dari broken home. Terlahir dari
keluarga yang sudah hancur, barakallahu fikum. Tidak ada kasih cinta. Ya jelaskan. Kalau syaitan telah berhasil menanamkan adawah wal baghdha, kebencian, kemurkaan, permusuhan antara suami dan istri, bagaimana para penonton? Anak-anak melihat uminya dipukul, ditendang, ya, barakallahu fikum, kemudian dicela, dicerca. Anak-anak loh, rahimani wa rahimakumullah. Atau mungkin istrinya kuat, lalu kemudian semena-mena terhadap sang suami, disaksikan oleh anak-anak, rahimani wa rahimakumullah. Bukankah semua pembelajaran hidup yang menyentuh pertama kali anak akan sangat membekas dalam hidupnya? Kalau itu yang menjadi tontonan setiap saat, maka wajar kalau kemudian muncul anak-anak yang nakal, yang rusak karena dari broken home tersebut. Ahibati fillah, jadi setelah usaha besar yang dilakukan oleh syayatin ini, ternyata dialah orang yang diberikan kedudukan oleh iblis. Punya posisi yang tinggi, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Karena mafasid inqita'in nasl. Karena terputus. Kalaupun terjadi perceraian dengan baik-baik, lalulah masya Allah, al-ab mengantar al-um ke rumah orang tuanya, kemudian menjelaskan ini. Tapi Anda punya keturunan, rahimani wa rahimakumullah. Masya Allah, al-um masih wanita yang subur, bisa melahirkan, terputus nasab. Anda bisa menambah pengikut umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memperbanyak dengan wanita yang ada di sisi engkau, terputus karena perceraian tersebut, barakallahu fikum. Bagaimana lagi kalau sampai kemudian adamu tarbiyatil atfal, dengan perceraian karena permainan setan yang begitu kencang, lalu kemudian tidak bisa anak ini terdidik dengan baik. Ketika bapaknya marah, lari ke uminya. Begitu uminya marah, lari ke bapaknya. Jadi tidak tersentuh dengan pendidikan, barakallahu fikum. Kira-kira apa yang akan terjadi? Kerusakan kan terhadap generasi, barakallahu fikum. Nah, ini salah satu dari dampak negatif terhadap usaha setan, yaitu terputusnya keturunan, kemudian tidak adil lagi tarbiyatul atfal, rahimani wa rahimakumullah. Lebih dari itu, seorang wanita sudah lepas dari suaminya, setengah lebih merdeka hidupnya. Kemudian terjadi perzinahan, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nas'alullah salamatal afiyah. Ini semuanya adalah akibat dibalik keberhasilan iblis untuk merusak kehidupan berumah tangga. Sekali lagi saya mengingatkan, kita telah belajar kitabullah, belajar sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak ada istilah terlambat untuk melakukan perbaikan terhadap niat kita. Tidak ada istilah terlambat untuk melakukan perbaikan terhadap langkah-langkah kita menjalankan roda hidup berumah tangga, barakallahu fikum. Kesempatan yang diberikan oleh Allahu Jalla fi'ula. Dan kita terus berjaga-jaga. Kemungkinan buruk dalam ubudiyah ini akan mesti terjadi. Kenapa? Karena setan tidak akan membiarkan kita berada dalam kebaikan yang mulus bersama istri dan anak-anak kita. Dia akan datang untuk melakukan pengerusakan, melakukan barakallahu fikum, memecah belah antara hubungan
suami dan istri rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka oleh karena itu, selain kita harus menjaga kalau ini adalah ubudiyah besar, maka kita juga harus menanamkan pada diri kita masing-masing. Saya menyampaikan hal ini, semoga ini menjadi solusi yang kita miliki di dalam hidup. Sehingga kapanpun terjadi kita mau menambah misalkan, atau cerai dengan istri ini, kemudian kita mengambil istri yang baru. Kalau kita tidak punya fondasi dan tidak punya dasar, akan terus barakallahu fikum problem itu terjadi, dan kecil menjadi besar atau ringan menjadi berat. Di antara hal yang harus kita miliki adalah, yaitu bagaimana menjadikan diri kita ini memiliki wasi'us sadr, insyirahus sadr, sebuah dada yang lapang. Sebuah dada yang lapang, barakallahu fikum, rahimani wa rahimakumullah. Karena kita akan menemukan, akan hidup bersama wanita yang sudah kita sebutkan di depan, tercipta dari tulang rusuk yang paling bengkok. Kalau tercipta dari tulang rusuk yang paling bengkok, barakallahu fikum, berarti menuju kebengkokan itu akan terus terjadi. Kekurangan kita akan jumpai dan kita akan temukan. Aib-aib rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka barakallahu fikum, kalau kita tidak memiliki dada yang lapang, taruhlah sempit, tidak akan menerima kekurangan, kepingin yang sempurna dari istri kita, menganggap saya, semoga istri saya atau saya dapat istri seperti Khadijah di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau Aisyah, atau wanita-wanita yang solehah yang diungkit, barakallahu fikum. Cita-cita dan berharap boleh, bukan sesuatu yang salah. Tapi kan harus Anda pahami. Pertama, kalau misalkan Anda menuntut istri sedemikian lurus dan baiknya, ya tentukan jadikan dulu diri sebagai suami yang lurus. Ya, kalau tidak mendekati, tidak sampai kepada seorang sahabat, ya mendekatikan. Kan begitu rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jangan sampai kita menuntut sesuatu yang sempurna, sementara kita tidak berada di dalam kesempurnaan tersebut. Atau menuntut sesuatu yang baik, tetapi kita tidak ada upaya, kemauan dan keinginan untuk kemudian berada pada kebaikan yang sempurna, rahimani wa rahimakumullah. Insyirahus sadr, sebuah dada yang lapang dalam hidup berkeluarga, ini akan menyelesaikan banyak problem. Tadi sudah kita sebutkan, wanita tercipta dari tulang rusuk yang paling bengkok. Suami mengambil teman hidup dari tulang rusuk yang paling bengkok ini. Kan kewajiban utama dan mendasar adalah bagaimana meluruskan yang bengkok tersebut. Bagaimana dia berusaha untuk bisa meluruskan yang bengkok. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, kalaupun Anda berusaha meluruskan yang bengkok tersebut, khawatir Anda akan mematahkannya. Kalau Anda biarkan, la yazalu a'waj, akan terus menjadi bengkok. Berarti serba salah. Nah, disinilah letaknya insyirahus sadr, dada yang lapang dari seorang suami dan seorang istri. Karena wanita yang menemanimu itu bukan wanita surga yang diturunkan oleh Allah Jalla fi'ula.
namun dia adalah wanita dari bangsamu yang akan banyak kekurangan, banyak aib, banyak kesalahan, banyak kebengkokan yang Anda akan jumpai. Kalau Anda punya dada yang lapang, Anda akan menerima. Setelah itu Anda akan melakukan perbaikan. Barakallahu fikum. Tapi kalau dadanya sempit, tidak siap, barakallahu fikum, tidak punya insyirahus sadar, ketika menemukan sedikit aib, catat. Besoknya lagi menemukan 2, catat. Diingat, ya walaupun tidak dicatat dalam, tapi terus diingat, terus menjadi senjata nanti. Kalau seorang istri sudah meminta maaf, taruhlah, sudah mengakui salah, atau sebaliknya seorang suami sudah diingatkan oleh istrinya, suami mengaku salah, sudah minta maaf, karena tadi jiwa yang sempit tidak menutup kemungkinan akan menjadi rekaman ulang di masa yang akan. Dulu diungkit lagi kesalahan. Kamu terus terjatuh dalam kesalahan ini. Mengatakan kepada istrinya atau sebaliknya kepada suaminya. Diungkit-ungkit lagi. Padahal sudah meminta maaf dan mengakui kesalahan. Di hadapan orang yang tidak wasi'us sadar, tidak ada pintu untuk kemudian menghapus kesalahan yang telah selalu diputar ulang, disetel lagi, ada masalah, disetel lagi. Itu kan yang tepuk tangan itu adalah setan. Yang senang bergembira dengan perilaku seperti ini adalah syayatin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka oleh karena itu kita harus menanamkan dan kita harus memiliki jiwa yang menerima. Kekurangan pada istri itu adalah kekurangan dia sebagai manusia. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, la yapraku mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan jangan seorang mukmin marah kepada seorang mukminah, maksudnya istri. Kalau dia melihat satu perangai yang jelek, dia akan melihat dari sisi yang lain yang dia sukai, yang dia senangi. Coba perhatikan baik-baik. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari kita, mendidik kita untuk memiliki jiwa yang adil, sportif dalam menilai. Anda jangan sampai sesuatu yang Anda lihat pada istri itu menjadikan Anda marah. Cobalah lihat. Dari sekian hari, tahun demi tahun, apa yang diperbuat dan menyenangkan dirimu. Kalau orang yang sempit dadanya tidak akan mampu melakukan perbandingan seperti itu. Lihat jelek, jengkel. Tidak kemudian menimbang. Barakallahu fikum. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, jangan sampai karena satu kesalahan menyebabkan Anda marah sejadi-jadinya, wahai kaum lelaki. Demikian juga wahai kaum wanita. Engkau akan menemukan dari arah yang sangat banyak sesuatu yang akan menyenangkan. Nah, kita dididik dalam menilai istri kita, menilai suami kita itu untuk memiliki keadilan yang tinggi. Kalau seseorang yang memiliki insyirahus sadar, dada yang lapang, dada yang wasi', insya Allah yang akan dia buka adalah memberikan uzur, memberikan maaf, membawa ihtimalat, kemungkinan kepada arah yang lebih baik. Ya, mungkin istri saya salah.
Mungkin dia capek, dia lelah ini. Terus kemungkinan seperti itu. Sehingga ini sebagai solusi barakallahu fikum dalam menjawab problem-problem yang akan terjadi. Seorang suami sudah keluar mencari rezeki barakallahu fikum. Pas hari itu wanita mengharapkan banyak karena mau beli ini, mau beli itu, mau beli kebutuhan-kebutuhan. Qadarullah tidak tersampaikan. Sang suami bawa pulang ya apa yang menjadi takdir dari Allah Jalla wa'ala pada hari itu barakallahu fikum. Kalau seorang istri tidak memiliki dada yang lapang, maka adanya kan marah. Terus menjatuhkan, menyalahkan suaminya. Wah, berbagai macam. Habis. Padahal dia sudah mengeluarkan segala kemampuan yang dia miliki. Dia tidak punya jiwa untuk kemudian lapang dadanya. Dia ingat bahwa semuanya itu hidup dalam keputusan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ahibbati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka Allah Jalla wa Ala pernah mengungkit, artinya telah mengungkit nikmat insyirahus sadar ini. Dada yang lapang di saat Allah Jalla wa Ala memberikan amanat yang besar, yaitu menyampaikan risalah. Dan tentu kita tahu tidak ada satu rasul pun yang mendapatkan ujian di dalam membawa risalah seperti ujian yang ditemukan dan dijumpai oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam pada level yang paling tinggi dan teratas ujiannya. Yang diungkit nikmat buat Nabinya alaihi salatu wassalam. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami, kata Allah Jalla wa'ala, yang telah melapangkan dadamu. Jadi kelapangan dada itu merupakan sebuah nikmat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang kita harus berusaha mencarinya barakallahu fikum. Ini yang pertama. Yang kedua, yang harus kita punyai dan miliki barakallahu fikum adalah jiwa yang ridha. Jiwa yang ridha, rahimani wa rahimakumullah, kalau bahasa kita, jiwa yang menerima. Allah Tabaraka wa Ta'ala, wahai sang suami, memilihkan Anda ini istri adalah di atas kebijaksanaan Allah Jalla fi'ula. Mungkin Anda melihat banyak hal kekurangan dari banyak sisi. Maka ridholah Anda untuk menerima keputusan Allah. Kapan saja kita ridha menerima bahwa ini adalah sebagai keputusan Allah dalam hidup, itulah yang terbaik. Dan kita akan bisa mengkaji hikmah demi hikmah di belakang keridhaan kita terhadap keputusan Allah Jalla fi'ula tersebut. Demikian juga al-um. Ya, dipulihkan seorang suami yang hidupnya pas-pasan. Kurangnya terkadang kurang barakallahu fikum. Jangan sampai karena kita menjumpai dan menemukan itu punya jiwa berontak. Menyesal aku nikah sama kamu. Ya, wah diungkap. Sementara Anda ini berada dalam aturan Allah. Anda punya pilihan suami kaya, taruhlah. Tapi kan itu cuma angan-angan dan cita-cita, harapan semata. Namun keputusan itu semuanya akan kembali kepada Allah. Kalau engkau punya jiwa menerima,
jiwa ridha barakallahu fikum, maka Anda akan memanfaatkan keberadaan suami di depan dirimu dengan kekurangan apapun menjadi surga engkau. Tidak kemudian menjadikan sang suami menjadi neraka, rahimani wa rahimakumullah. Karena suamimu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah jannatuki wa naruki. Surgamu dan nerakamu. Di saat engkau kemudian salah berperilaku yang baik terhadap sang suami, maka itu akan menjadi nerakamu, rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dalam lafaz Imam Al-Bukhari, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, uritun nara, diperlihatkan dihadapkanku neraka, faidan aktsaru ahlihan nisa, namun kebanyakan penghuni neraka itu adalah dari kaum wanita. Masih dosa wanita tersebut. Apakah karena kufur mereka kebanyakan kepada Allah Jalla fi'ula, atau kebanyakan mereka kufur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala? Ternyata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan yakfurnal ashir. Kebanyakan wanita itu menjadi penghuni neraka karena jelek, kufur dalam pergaulan dia bersama suaminya. Wa yakfurnal ihsan, kufur dalam kebaikan di hadapan suaminya. Bagaimana gambarannya? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau ahsanta ila ihdahunna jahra." Kalau Anda sudah berbuat sepanjang tahun kepada salah satu dari mereka kebaikan, berbuat baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma ra'at minka syai'an." Lalu dia melihat sesuatu yang dia tidak sukai, taruhlah kurang jelek apa yang dilihat. Wanita itu mengatakan, "Ma ra'aitu minka khairan qat." Saya tidak pernah melihatmu berbuat baik sekecil pun atau sedikit pun. Jadi dibuang itu semuanya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka ahibati fillah, keridhaan kita terhadap apa yang sudah dipilihkan oleh Allah Jalla wa'ala, ini adalah hal yang mendasar sebagai solusi untuk menjawab dalam kehidupan berumah tangga. Anda sebagai seorang suami ridha atas pilihan Allah Jalla wa'ala, dan Anda sebagai seorang istri ridha atas pilihan Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka di atas keridhaan inilah ahibati fillah akan melahirkan jiwa besar, sabar, kemudian syukur, barakallahu fikum, kemudian semangat untuk melakukan perbaikan terhadap kondisi, lalu berperangai yang disukai oleh sang suami dan disukai oleh istri. Itu semuanya akan muncul dan lahir karena memang jiwa yang ridha terhadap keputusan Allah Jalla fi'ula, dan juga insyirahus sadar, dada yang lapang, rahimani wa rahimakumullah. Dan kita menyadari kalau hidup berumah tangga ini merupakan sebuah ubudiyah kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan ini yang harus kita jaga, ya, kapanpun dan dimanapun kita berada, sekurang apapun diri dan istri kita, atau kita sebagai seorang suami di hadapan istri,
bahwa kita sedang melakukan ubudiyah yang tinggi kepada Allah Jalla wa'ala. Jangan rusak ubudiyah karena kekurangan yang kecil atau sedikit tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga tentu pertama kali bermanfaat buat diri saya sendiri dan segenap ikhwani wa akhwati fillah hafizakumullah. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.